Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kelas online untuk melanjutkan pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Mari, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran online pada kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, pada pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah membahas mengenai penjelajahan samudra, gitu ya. Faktor-faktor yang menyebabkan penjelajahan samudra. Kemudian kita juga membahas mengenai paham imperialisme dan kolonialisme dan bagaimana proses masuknya bangsa-bangsa Barat, gitu ya, bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas materi baru mengenai kebijakan, ya, kebijakan kolonialisme di Indonesia pada abad ke-19 dan abad atau awal abad ke-20. Nah, nanti sebelum memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Nah, saya mengingat dulu. Pertemuan sebelumnya ya, kita membahas mengenai paham imperialisme. Ada yang masih ingat imperialisme itu apa? Imperialisme ini adalah suatu paham, gitu ya, penguasaan suatu wilayah negara yang mana tujuan utamanya itu adalah penguasaan segi ekonominya. Itu imperialisme. Sedangkan kalau kolonialisme di sini adalah penguasaan suatu wilayah negara, gitu ya, koloni, dengan tujuan apa? Kolonialisasi, ya, penguasaan suatu wilayah secara militer, kemudian disusul dengan pemindahan penduduk dari wilayah koloni ke wilayah yang dijajah, kayak gitu. Itu adalah kolonialisme, dan Indonesia mengalami itu semua, baik imperialismenya ataupun kolonialisme. Oleh siapa? Oleh bangsa Barat, yang pernah saya ceritakan atau pernah saya jelaskan pada pertemuan di video sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke materi yang menarik ini, nanti saya akan putarkan video terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi. Setelah itu nanti saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dan kita bahas secara detail kaitannya dengan materi, ya, kebijakan kolonialisme di Indonesia pada awal abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Oke, selanjutnya saya akan putar video apresiasinya. Kemenangan Jepang menjadi runtuhnya Hindia Belanda. 3 bulan saja waktu yang dibutuhkan Jepang untuk mengusir Belanda yang 300 tahun lebih menguasai dan menjajah Nusantara. ...350 tahun. Demikian pengajaran sejarah resmi negeri ini atas penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah. Sama seperti bangsa Eropa lainnya, Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal dan berharga mahal di tanah Eropa. Sumber daya alam Nusantara, terutama rempah-rempah, jadi rebutan bangsa Eropa sejak abad 15. Awal abad 16, rempah-rempah Nusantara menjadi komoditas yang diperjualbelikan bangsa Belanda. Namun persaingan antar saudagar Belanda dalam memperebutkan rempah-rempah dari berbagai pelosok daerah di Nusantara membuat bangsa ini berseteru dengan sesamanya. Melihat perseteruan yang tak kondusif ini, akhirnya Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan Dagang Asal Belanda. Mereka ini kemudian dikenal sebagai VOC Belanda. Sebetulnya sebelum VOC itu sudah banyak kapal-kapal Belanda yang datang ke kita. Tapi lalu jadi persaingan satu sama lain karena masing-masing itu buka kamar dagang istilahnya, ya. Itu yang kalau dalam periode orang Belanda nyebut itu yang disebut voorkompagnie. Jadi pelayaran ke Nusantara tapi belum dibawa VOC masing-masing. Jadi
Kalau kita belajar buku sejarah itu kan pertama kali mereka datang di Banten 1596. Itu VOC belum didirikan. VOC kan didirikan 1602. Jadi periode itu yang mereka malah lucu. Bersaingan kadang-kadang bisa rebutan, bisa kayak perang juga gitu ya. Sebetulnya mereka itu sebagai orang Belanda yang pertama sampai di Kepulauan Indonesia sebagai sebuah persekutuan dagang gitu ya, yang dikirim oleh kota-kota itu. Mungkin ada orang Belanda personal yang pernah nyampe lebih dulu, tetapi mereka nggak merepresentasikan bangsa Belanda, tapi ikut oleh kapal Eropa yang lain. Nah, setelah mereka sampai di Nusantara, terutama di Banten ketika itu, dan kemudian sempat menyusuri pantai utara Jawa, sampai ke Kepulauan Maluku, daerah produksi rempah-rempah, dan kembali ke Belanda, menikmati keuntungan yang sangat besar. Ini terjadi di sekitar tahun 1596. Ya, 1596 itu armada dagang Belanda yang pertama sampai di Banten. Itu ternyata ketika kembali ke Eropa, keuntungan yang didapat itu berlipat-lipat. Dan itu kemudian mendorong kota-kota dagang lain dan maskapai-maskapai dagang lain untuk mengirimkan ekspedisi yang sama. Akhirnya terjadilah semacam kompetisi ya, dalam mendapatkan rempah-rempah di Indonesia dari maskapai-maskapai dagang yang ada di Belanda. Nah, jadi ketika akhirnya di Belanda dia bilang, udah kita daripada bersaing malah nggak untung, merugikan, lebih baik kita berkumpul. Makanya dibikin persekutuan. VOC itu persekutuan dagang. Kalau orang Betawi nyebutnya company, lalu company itu kan dari kompani. Company itu artinya dua, persekutuan dagang tapi juga semacam kelompok dalam tentara itu. Company kalau orang Betawi itu zaman company. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki hak monopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan kantor pusatnya yang berada di Amsterdam, Belanda. Iya, VOC itu adalah sebuah perusahaan multinasional. Artinya dia tidak mengenal batas-batas negara. Dia beroperasi di seluruh penjuru dunia, terutama di wilayah Asia, tanpa memperhatikan batas-batas wilayah negara-negara lokal yang ketika itu ada di seluruh Asia. Dan karena itulah salah satu keunggulan dari VOC. Karena dia tidak terikat kepada satu entitas kekuatan politik yang terpusat di satu lokasi tertentu. Dia beroperasi di mana saja di seluruh Asia. Kantor pusatnya tidak ada di Asia. Kantor pusatnya itu adanya di Amsterdam. Yang nggak mungkin dihancurkan oleh kekuatan Asia. Dia itu ditugaskan untuk melakukan aktivitas kegiatan perdagangan di seluruh wilayah yang disebut sebagai Hindia Timur. Hindia Timur itu dalam pemahaman orang Eropa di abad ke-17, itu adalah seluruh bagian di luar Eropa yang ada di bagian timur benua Eropa. Jadi itu adalah termasuk Asia, terutama Asia. Jadi karena itu wilayah operasi VOC itu terbentang dari sejak Afrika Selatan, sekarang kita kenal sebagai kota Cape Town, itu sampai ke wilayah Jepang, sampai satu wilayah yang namanya Desima. Setelah VOC berdiri, lalu lintas kapal-kapal dagang Belanda di Kepulauan Nusantara semakin ramai dan sibuk. Karena ketamakan untuk mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam Nusantara, VOC melakukan berbagai pemaksaan militer dan tipu muslihat perjanjian. Orang Belanda itu udah bangsa Eropa yang kesekian yang datang gitu ya. Jadi respon mereka itu sebetulnya ya biasa-biasa aja. Baru jadi problem ketika Belanda, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang menghasilkan komoditi itu, berusaha menegakkan monopoli.
Nah, ketika itulah muncul konflik dengan penduduk setempat, yang kemudian kadang-kadang berujung dengan konflik bersenjata. Isi perjanjian dengan daerah itu lucu. Cuma VOC cuma menuntut bahwa mereka mengakui kekuasaan VOC. Itu aja. Nanti baru disebut mereka harus ada semacam menyetor sekian, jadi kayak perjanjian dagang gitu. Yang mereka butuhkan hanya pengakuan kekuasaan. Yang orang kita nggak ngerti bahwa itu secara diplomatik oleh pihak Eropa itu dianggap Anda udah menguasai. Perjanjian-perjanjian yang dibuat VOC semuanya merugikan rakyat Nusantara. Lebih-lebih ketika VOC Belanda semakin dalam menancapkan kuku-kuku kekuasaannya. Menjadi penjajah. Penguasa-penguasa pribumi dan rakyat melakukan perlawanan. Perang terjadi di mana-mana di seluruh penjuru Nusantara. Kalau masalah perlawanan, ada banyak perlawanan ya. Di abad 17 itu ada Sultan Agung yang sempat 2 kali menyerang Batavia tahun 1628 dan 1629. Kemudian ada juga perlawanan dari Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1666 yang kemudian juga berakhir dengan perjanjian Bongaya, di mana kemudian VOC berhasil menundukkan Makassar. Dan ada banyak lagi perlawanan ya sepanjang abad ke-17, tapi memang yang terbesar kemungkinan adalah 2 itu ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram itu dan juga oleh Sultan Hasanuddin. Setelah itu banyak perlawanan, tapi saya kira tidak ada yang mengancam secara serius ya keberadaan VOC di Indonesia. Keberhasilan mengeruk kekayaan Nusantara bukan hanya memberi kemakmuran bagi Belanda. Mereka juga berhasil membangun kekuatan militer yang tidak lain untuk melanggengkan kekuasaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara satu persatu mereka taklukkan. Demikian juga bangsa-bangsa Eropa lain yang mereka usir, baik dengan perjanjian maupun peperangan. Keserakahan itu membuat VOC Belanda membangun usaha dagang sekaligus militer yang semakin besar. Tahun 1669, VOC bahkan menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Namun keserakahan pula lah yang membuat VOC mengalami kemunduran. Sampai kemudian akhir tahun 1799 VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Yang pada abad ke-18 menjadi beban bagi VOC, karena jaringan kegiatan perdagangan mereka sudah sedemikian meluas, sementara pengawasan tidak terlalu ketat dilakukan, karena wilayah operasional yang besar sekali. Banyak pejabat-pejabat VOC bekerja di wilayah-wilayah yang jauh dari Batavia. Itu kemudian mengembangkan private trade ya, perdagangan pribadi. Yang tadinya itu mungkin dikerjakan untuk mendapatkan keuntungan bagi VOC, sekarang itu lebih banyak dilakukan untuk keuntungan pribadi. Jadi mereka kemudian semakin kaya, sementara perusahaan VOC semakin lama pendapatannya semakin menurun. Iya, itulah yang disebut dengan korupsi kalau bahasa sekarang. Sebetulnya 1795 dia udah bangkrut. Banyak utang, korupsi. Karena pejabatnya dagang sendiri, punya kapal dagang, ambil gitu, nggak disetor. Bangkrutnya begitu. Sebetulnya ya korupsi. Kalau orang kita kan nyebut VOC itu Verhan under korupsi, jadi tenggelam di bawah korupsi. Setelah VOC bangkrut, aset-aset VOC diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda.
Namun penderitaan rakyat di berbagai penjuru Nusantara tidak berhenti. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda tidak lain adalah dimulainya penjajahan oleh negara Belanda dari sebelumnya penguasaan oleh perusahaan dagang semata. VOC itu kan kamar dagang yang hanya diberi hak untuk mengatur. Jadi perusahaan dagang yang punya tugas kan seperti sebuah pemerintahan kan, karena oktroynya begitu. Nah, kita itu sebenarnya kolonialisme sebagai satu koloni itu dimulai 1800 itu, sesudah VOC bubar. Sesudah VOC bubar, pemerintah Hindia Belanda melakukan berbagai cara untuk mengatasi krisis ekonomi di negeri mereka. Salah satu catatan paling hitam penjajahan Hindia Belanda adalah diterapkannya aturan tanam paksa atau kultur stelsel di Nusantara. Tanam paksa mewajibkan seluruh wilayah pertanian ditanami tanaman komoditas ekspor. Dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Sementara warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah masa paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC. Jika VOC bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi masing-masing unit usaha, tanam paksa memiliki tujuan yang lebih besar, yakni pemasukan dan penerimaan untuk terselenggaranya pemerintahan kolonial sekaligus negara induk di Nederland. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu sekaligus menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda sampai tahun 1942. Runtuhnya Hindia Belanda karena kedatangan Jepang ternyata tidak menghentikan penderitaan rakyat Nusantara. Jepang yang mengaku-aku sebagai saudara tua pelindung Asia ternyata sama, bahkan lebih kejam lagi menjajah negeri ini. Jepang menguasai Nusantara tidak lain untuk memasok kebutuhan perang mereka melawan sekutu. Lembaran baru pun dimulai dengan kisah lama penderitaan rakyat di Nusantara. Berbagai peristiwa terjadi. Tragedi demi tragedi yang bermula dari ketamakan akan sumber daya alam dan berujung pada tragedi kemanusiaan. Setelah tadi kalian melihat video apersepsi berkaitan dengan materi yang cukup menarik yang akan kita pelajari pada kali ini. Di sini saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran di sini yang diharapkan setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran online ini, kalian dapat yang pertama memahami kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Yang kedua, memahami perkembangan sistem pemerintahan, struktur birokrasi, dan sistem hukum pada masa kolonial. Yang ketiga, memahami perubahan ekonomi dan demografi di berbagai daerah di Indonesia dari abad ke-19 sampai paruh pertama abad ke-20. Oke,
Yang selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada awal abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Jadi kehidupan bangsa Indonesia ini sangat terpengaruh oleh bangsa yang menjajah sebagai bangsa yang melakukan kolonialisme di wilayah Indonesia. Yang pertama, kaitannya dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Ini yang pertama berkaitan dengan runtuhnya VOC dan terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda menjelang berakhirnya abad ke-18, tepatnya pada tanggal 17 Juni 1789 di Eropa terjadi revolusi Prancis, di mana Napoleon Bonaparte, Prancis ini berhasil tumbuh menjadi negara yang besar dan kuat. Kaisar Napoleon Bonaparte setelah berkuasa ini berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, pada saat itu Belanda cemas akan kedudukannya di Indonesia terhadap serbuan bangsa Inggris. Di pihak lain, VOC makin merosot kekuatannya sehingga tidak mampu menahan serangan Inggris. Dan pada tahun 1799 VOC dibubarkan dan pemerintah kolonial di Indonesia langsung dipegang oleh pemerintah kerajaan Belanda. Sejak itu, secara politis Indonesia ini sudah dikolonialisme atau sudah dikuasai atau sudah dijajah oleh pemerintah kerajaan Belanda. Yang kedua, pembaruan sistem pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah pemerintah Daendels. Pada tanggal 1 Januari 1808, Daendels bersama ajudannya mendarat di Banten. Dan pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wise menyerahkan kekuasaan kepada Daendels, di mana tugas pokok Daendels sebagai Gubernur Jenderal mempertahankan Pulau Jawa agar Pulau Jawa ini tidak jatuh ke tangan Inggris, dan memperbaiki keadaan di tanah Jawa. Ini sebagai tugas pokok dari Gubernur Jenderal Daendels. Sedangkan Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yang pertama, membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang kita kenal dengan Jalan Daendels. Yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti di Teluk Penyuk, Cilacap gitu ya. Kemudian yang ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan di Ujung Kulon. Kemudian yang keempat, ini memperkuat pasukan dengan beranggotakan orang Indonesia untuk menarik simpati gitu ya. Kemudian yang kelima, ini mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Oke, yang selanjutnya, tindakan Daendels dalam memperbaiki Pulau Jawa. Yang pertama, ini Daendels itu membagi Pulau Jawa dalam 9 prefek atau daerah kayak gitu, untuk lebih mempermudah dalam pengaturan wilayah-wilayah yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua, menjadikan para bupati di seluruh Jawa ini sebagai pegawai pemerintah Belanda. Kemudian yang ketiga, setelah tadi menjadikan bupati itu sebagai pegawai Belanda untuk menarik simpati, yang ketiga, tindakan Daendels itu memperbaiki gaji pegawai, kemudian melakukan pemberantasan korupsi dan memberi hukuman berat bagi para pegawai yang berbuat curang kayak gitu. Baik, yang selanjutnya ini adalah yang keempat. Tindakan Daendels ini mendirikan badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang-orang Indonesia sesuai dengan adat istiadatnya. Oke, selanjutnya Daendels berusaha untuk memperoleh biaya yang diperlukan dengan cara yang pertama, tetap menerapkan aturan penyerahan sebagian hasil bumi
sebagai pajak atau kontingenten, dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Ini tindakan yang dilakukan oleh Daendels gitu ya, untuk mengisi kas dari kerajaan Belanda itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, menerapkan kerja paksa atau kerja rodi yang memberi manfaat besar bagi Belanda, dan itu jelas menyengsarakan bagi rakyat pribumi. Yang selanjutnya, yang ketiga, menjual tanah pada swasta bangsa Belanda gitu dan Tionghoa lengkap dengan penduduknya. Jadi yang dijual ini bukan hanya tanahnya saja, tetapi sekaligus dengan orangnya kayak gitu, yang nanti akan dipekerjakan sebagai penggarap, sebagai budak. Kemudian yang keempat, ini memperluas area penanaman kopi sebagai salah satu komoditas utama yang diperjualbelikan di pasar Eropa, dan ini sebagai komoditas utama juga dari VOC, dari kerajaan Belanda untuk melakukan aktivitas perdagangan. Oke, yang selanjutnya, penjualan tanah di daerah Bogor dan Probolinggo kepada para pengusaha swasta ini merupakan kesalahan besar ya yang dilakukan oleh Daendels, yang tujuannya untuk mengisi kas, tetapi ternyata ini adalah salah satu faktor juga nanti yang menyebabkan Daendels itu ditarik dan disuruh pulang. Nah, oleh karena itu Daendels pada tahun 1811 ini dipanggil pulang ke Belanda. Yang selanjutnya Louis Napoleon mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal baru di Indonesia, menggantikan Daendels. 1811 Jansen menyerah kepada Inggris di daerah Tuntang, Salatiga, Jawa Tengah ya. Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai oleh kedua belah pihak yang disebut dengan kapitulasi Tuntang, di mana sejak perjanjian itu Indonesia sendiri merupakan jajahan dari bangsa Inggris. Perkembangan sistem pemerintahan, struktur birokrasi, dan sistem hukum pada masa kolonial. Yang pertama, sistem birokrasi. Pada tahun 1854 ini berhasil disusun Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda. Parlemen Belanda baru mulai melakukan pengawasan terhadap Hindia Belanda pada tahun 1868, di mana pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah Hindia Belanda adalah seorang gubernur jenderal. Di dalam menjalankan pemerintahannya, gubernur jenderal ini dibantu oleh residen dan beberapa asisten residen. 2. Sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi, wilayah Indonesia ini dibagi menjadi beberapa daerah yang disebut dengan governmenten. Nah, daerah tersebut itu dipimpin oleh seorang gubernur. Pembentukan daerah governmenten dimulai dari Jawa, yang diawali dari daerah Jawa Barat gitu ya sebagai awal 1926, Jawa Timur 1929, dan baru provinsi kita ini Jawa Tengah 1930. Departemen yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda, misalnya Departemen Pertanian, ini sudah dibentuk 1904. Departemen Industri dan Perdagangan 1911, yang sebelumnya pada tahun 1907 bernama Departemen Perusahaan-Perusahaan Negara.
Nah, terus kemudian dibangun juga beberapa dinas seperti dinas pertanian, dinas perdagangan, dinas peternakan, kayak gitu. Oke. Yang ketiga, ini berkaitan dengan sistem hukum. Di mana pada tahun 1854 semua peraturan pemerintah yang berawal dari raja, putra mahkota, dan gubernur jenderal ini berlaku sebagai undang-undang yang wajib dipatuhi oleh semua warga negara Belanda dan penduduk tanah jajahan atau pribumi. Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang pertama, Compatible Right. Ini ditetapkan pada tahun 1864. Undang-undang ini mengatur penetapan anggaran belanja Indonesia. Kemudian yang kedua, Agraris Right. Yang ditetapkan pada tahun 1870. Undang-undang ini mengatur berkaitan dengan sistem sewa tanah dan penjaminan kepemilikan tanah di Indonesia. Yang selanjutnya, ini berkaitan dengan perubahan ekonomi dan demografi di berbagai daerah di Indonesia dari abad ke-19 sampai paruh pertama abad ke-20. Perubahan peta politik akibat jatuhnya kekuasaan Napoleon di Prancis ini menyebabkan di Indonesia terjadi juga perubahan penjajah, kayak gitu. Akibat jatuhnya Napoleon, negara-negara Eropa ini bersepakat untuk mengadakan pertemuan di Wina yang dikenal dengan Kongres Wina. Hasil pertemuan menyepakati bahwa keadaan politik dunia, khususnya Eropa, harus dikembalikan seperti sebelum Napoleon berkuasa. Pemerintah Inggris menindaklanjuti hasil keputusan Kongres Wina dengan melakukan pembicaraan dengan Belanda di London. Salah satu butir kesepakatan pada perjanjian London ini mengungkapkan bahwa Inggris bersedia mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda. Van der Capellen memegang peran penting di dalam menjalankan pemerintah kolonial di Indonesia, di mana Van der Capellen ini berusaha untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan penduduk Indonesia secara besar-besaran untuk memperoleh pemasukan uang sebesar-besarnya. Salah satu kebijakannya adalah menyewakan tanah kepada para pengusaha Eropa, seperti itu. Sistem sewa tanah atau land leasing stelsel yang dilaksanakan Van der Capellen sebenarnya meneruskan kebijakan Letnan Gubernur Raffles saat Inggris berkuasa di Indonesia. Pemerintah Belanda pada tahun 1830 selanjutnya menetapkan Johannes van der Busch sebagai gubernur jenderal baru di Indonesia. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, Johannes van der Busch melaksanakan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Berkaitan dengan sistem tanam paksa, ini merupakan sebagai akibat dari kosongnya kas kerajaan Hindia Belanda, ya, untuk membiayai perang, ya. Membiayai perang para pemberontak Belanda yang ingin melepaskan diri, seperti pada pembiayaan perang untuk melawan pemberontakan atau perlawanan dari Pangeran Diponegoro, kemudian perang Padri dan sebagainya. Nah, untuk itu pemerintah kerajaan Belanda ini mengangkat Van der Busch, ya. Mengangkat Van der Busch sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Dengan tugas pokok Van der Busch itu, dia diharapkan bisa mengusahakan semaksimal mungkin Pulau Jawa ini diperas untuk mengisi kas negara.
yang kosong, yaitu dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Inti dari tanam paksa adalah rakyat harus membayar pajak dengan hasil tanaman ekspor seperti tebu, kopi, tembakau, nila, dan lain sebagainya. Yang mana itu adalah komoditas dagang yang diperlukan Belanda. Ya, dan itu sebagai komoditas utama untuk aktivitas perdagangan di Eropa. Sistem tanam paksa sendiri di Indonesia ini berlangsung pada tahun 1830 sampai 1870. Sistem tanam paksa yang diberlakukan di Indonesia ini lebih kurangnya hampir 40 tahun telah membuat negara Belanda makmur dan Indonesia sengsara dan rakyat pribumi menderita. Yang mana ketentuan pokok sistem tanam paksa ini terdapat pada lembaran negara tahun 1834 nomor 22. Yang pertama, para petani yang mempunyai tanah ini diminta menyediakan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang sudah ditentukan, yang sudah disampaikan saya tadi di awal. Kemudian yang kedua, bagian tanah yang digunakan untuk penanaman tanaman wajib yang 1/5 tadi itu, ini dibebaskan dari pembayaran pajak. Itu seharusnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, hasil dari tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bila melebihi nilai pajaknya, sedangkan sisanya ini nanti akan dikembalikan. Yang keempat, pekerjaan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi dari pekerjaan menanam padi. Jadi waktunya itu juga harus diatur kayak gitu. Jadi agar nanti tidak ada kekosongan komoditas pertanian. Tuh. Sebagai salah satu bagian dari komoditas yang diperjualbelikan, yang didagangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk apa? Untuk mengisi kas negaranya. Yang kelima, kegagalan panen ini menjadi tanggungan pemerintah. Yang keenam, kewajiban penanaman tanaman wajib tanam tersebut dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk pengangkutan atau bekerja di pabrik. 7. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi langsung oleh para bupati, kepala desa, dan pegawai Belanda. Implementasinya kaitannya dengan sistem tanam paksa itu yang sudah diatur tadi di lembaran negara. Pelaksanaan sistem tanam paksa sering terjadi penyimpangan, itu implementasinya. Itu kenyataannya. Seperti penyimpangan upah ya, yang diberikan Belanda kepada Pamong Praja sebagai penyelenggara sistem tanam paksa, yang mana upah itu disebut dengan counter presenten atau presentasi dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan, itu banyak yang tidak diberikan kepada para pekerja. Sehingga banyak sekali menimbulkan penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa itu sendiri. Yang pertama, penggunaan tanah ini seringkali tanpa melalui persetujuan dengan petani pemilik, tetapi langsung meminta dan luasannya melebihi 1/5 bagian. Yang mana tadi padahal itu adalah 1/5 bagian lahan yang dimiliki. Itu diaturannya tadi kan. Implementasinya terdapat penyimpangan. Yang kedua,
kegagalan panen seringkali dibebankan kepada petani, sehingga petani harus menanggung kerugian yang besar. Yang ketiga, banyak tenaga kerja yang seharusnya berhak menerima upah, kenyataannya tidak menerima, bahkan pekerjaannya lebih berat. Keempat, ketentuan waktu kerja wajib 66 hari dalam setahun bagi orang yang tidak mampu membayar pajak. Ya. Pada prakteknya, rakyat bekerja sampai berbulan-bulan dan kepada mereka tetap dituntut untuk membayar pajak. Yang kelima, pengerahan tenaga kerja dilakukan secara besar-besaran karena areal tanaman yang sangat luas dan dalam jangka waktu lama. Akibat sistem tanam paksa, yang pertama, rakyat makin miskin. Karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda. Rakyat pribumi itu semakin menderita. Kemudian pemerintah kolonial Belanda itu semakin kaya. Itu akibat yang jelas nampak dari sistem tanam paksa. Yang kedua, sawah ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa atau rodi yang berkepanjangan yang mengakibatkan penghasilan menurun. Karena apa? Karena rakyat tidak ada waktu gitu untuk menggarap sawah dan ladang milik mereka sendiri. Yang ketiga, beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung resiko apabila panen itu gagal. Jadi tanggungannya adalah rakyat. Pemerintah kolonial Belanda tahunya adalah beres hasil panennya dengan jumlah yang sudah ditentukan yang harus disetorkan dari rakyat kepada mereka. Yang keempat, bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Ini yang terjadi akibat dari tanam paksa. Reaksi terhadap sistem tanam paksa, yang mana sistem tanam paksa ini menimbulkan bangsa Indonesia menderita, hingga muncul reaksi berupa perlawanan. Bahkan ada tokoh Belanda yang menentang pelaksanaan sistem tanam paksa itu sendiri sebenarnya. Seperti Edward Douwes Dekker 1820 sampai 1887. Kemudian yang kedua, Baron van Havelen 1812 sampai 1870. Ini dia menolak tokoh-tokoh Belanda ini katanya dengan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena tidak manusiawi sekali. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, usaha yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda untuk mengisi kekosongan kas kerajaannya dengan menerapkan sistem usaha swasta. Sejak dihapusnya sistem tanam paksa secara resmi mulai tahun 1870, perekonomian Hindia Belanda memasuki zaman liberal kebebasan. Ya. Asas pokok liberalisme di bidang ekonomi yang pertama, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri. Yang ketiga, paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi kemasyarakatan harus dihapuskan. Misalnya, katanya dengan sistem tanam paksa, kemudian kerja rodi, dan pajak yang berlebih. Kemudian yang keempat, tugas dari negara adalah memelihara ketertiban umum. Nah,
dengan munculnya sistem liberalisme ekonomi di kerajaan Belanda, paham liberalisme ekonomi di kerajaan Belanda, ini sedikit banyak meringankan kaitannya dengan negara-negara jajahan dari Hindia Belanda itu sendiri, termasuk rakyat pribumi, termasuk rakyat Indonesia pada saat itu. Sejalan dengan perkembangan paham liberal, akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agraria Act pada tahun 1870 dengan tujuan yang pertama, perlindungan terhadap hak milik petani pribumi atas tanahnya dari penguasaan orang-orang asing. Kemudian yang kedua, pemberian peluang kepada para pengusaha asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Yang ketiga, muncul berkembang lagi paham komersialisme ekonomi, monetarisasi, dan industrialisasi. Keberhasilan sistem tanam paksa membuat pihak swasta Belanda juga berkeinginan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam di Indonesia. Akibatnya pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihentikan. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengganti dengan menerapkan kebijakan ekonomi politik pintu terbuka. Jadi di sini untuk membuka seluas-luasnya para investor untuk menanamkan modal dan mengusahakan segala potensi yang ada di Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda berusaha menarik dan membuka diri seluas-luasnya bagi para pengusaha swasta untuk menanamkan modal dan usahanya di Indonesia untuk mengeksploitasi potensi alam yang ada di Indonesia. Kemudian dampak yang selanjutnya katanya dengan pertumbuhan baik, yang selanjutnya ini katanya dengan perubahan atau pengaruh pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia pada bidang pertumbuhan dan mobilitas penduduk atau demografi. Mobilitas penduduk pada masa kolonialisme ini tergolong tinggi, yang mana penduduk desa ini banyak yang melakukan urbanisasi ke kota. Karena tadi sebagai akibat dari adanya politik pintu terbuka atau pemerintah kolonial Belanda ini sudah mengenal sistem ekonomi liberal dan mengizinkan para investor asing untuk menanamkan modal dan mengoptimalkan potensi yang ada di Indonesia untuk kepentingan Belanda khususnya. Nah, ini ternyata berdampak juga pada bidang demografi di Indonesia, yang mana rakyat Indonesia, orang-orang pribumi di sini banyak yang melakukan urbanisasi ke kota. Mobilitas penduduk ini ternyata menimbulkan permasalahan, baik bagi desa yang ditinggalkan maupun kota yang didatangi. Desa menjadi kekurangan tenaga kerja produktif. Nah, terus kemudian kota di sana bagi para pendatang kaum urban yang tidak memiliki keterampilan, potensi, itu akan menimbulkan pengangguran, menimbulkan permasalahan pengangguran, dan nanti menimbulkan permasalahan yang lebih jauh, yaitu meningkatkan angka kriminalitas. Baik, yang selanjutnya dalam Undang-Undang Agraria disebutkan juga bahwa tanah yang boleh disewakan itu ada dua macam. Yang pertama, tanah milik negara. Tanah milik negara adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah-tanah yang secara tidak langsung tidak menjadi milik penduduk pribumi karena berada di luar wilayah desa. Kemudian yang kedua, ini tanah milik penduduk. Tanah milik penduduk adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh perseorangan yang diperoleh secara turun-temurun
serta memiliki kepastian hukum. Jadi ada sertifikatnya gitu ya, bahwa tanah itu dimiliki oleh orang tertentu, oleh individu. Tanah milik penduduk ini dapat disewakan dengan jangka waktu paling lama 10 tahun. Di samping undang-undang agraria, pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan peraturan mengenai perubahan yang berisi 1. Penetapan kondisi pekerjaan yang layak bagi orang-orang di Indonesia. Kemudian yang kedua, penetapan upah minimal yang harus dibayar kepada para pekerja. Dan di sini merupakan sebuah progres yang cukup baik kayak gitu ya. Perubahan yang cukup baik di bidang ekonomi, ya, sosial untuk rakyat pribumi di bawah jajahan kolonial Hindia Belanda ketimbang pada masa penerapan sistem tanam paksanya. Sebagai bentuk evaluasi, nanti saya sudah buatkan kuis, gitu ya. Nah, jadi sama pada prinsipnya. Nanti kalian buka di situ pada kolom deskripsi. Silakan kalian klik link tugas atau link kuisnya yang saya sediakan. Kemudian kerjakan tugasnya atau kuisnya itu berupa pilihan ganda. Nanti kisaran 10-20 nah soalnya pilihan ganda. Nah, kemudian silakan kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan nanti pada akhir pengerjaan, itu nanti juga kalian akan langsung mengetahui nilainya. Sebagai bentuk evaluasi penguasaan materi. Nah, penguasaan materinya di sini, materi bab 1. Berarti berkaitan dengan video part 1 dan video part 2 ini. Silahkan kalian pelajari lagi, silahkan kalian simak lagi dengan baik. Kemudian setelah itu, kalian kerjakan tugasnya atau kuisnya dengan baik pula untuk memperoleh nilai yang terbaik. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.